Teman-teman semua, kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan ilmu kependidikan. Mungkin untuk teman-teman yang kuliah di jurusan pendidikan, ini tidak asing lagi dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Karena ini juga menjadi salah satu mata kuliah di program pendidikan profesi guru prajabatan. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana contoh kasus nyatanya yang ada di kelas. Ini saya akan share langsung pengalaman saya selama mengikuti PPL di salah satu sekolah yang ada di Surakarta. Jadi apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, inti dari pembelajaran diferensiasi adalah adanya pemikiran bahwa setiap anak itu unik, setiap anak mampu, setiap anak cerdas, tapi dengan kadar, dengan bidang, dan dengan caranya masing-masing. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak ada strategi yang cocok untuk mengakomodasi semua anak. Nah, dari situlah muncul pemikiran tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu bukan sebuah strategi, bukan sebuah metode, tapi sebuah kerangka berpikir, sebuah pola pikir yang menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan, harus diusahakan untuk bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Jadi keberagaman anak itu diterima, dihargai, dan juga diakomodasi di dalam kelas. Saat PPL di semester 1 kemarin, saya melakukan praktik di salah satu sekolah negeri. Di kelas itu, kelasnya memang sangat heterogen ya. Mungkin untuk teman-teman yang melihat secara look-nya saja itu sudah langsung ketahuan, oh anak ini memang beragam begitu. Beragamnya seperti apa? Kalau dalam satu kali melihat itu mungkin yang terbersit di pikiran kita semua adalah terkait dengan jenis disabilitasnya. Jadi anak A atau siswa A itu adalah siswa tunanetra, siswa B itu tunadaksa karena dia ini kalau bermobilitas menggunakan kursi roda ya. Kemudian siswa C itu ada hambatan penglihatan dan ada juga hambatan motorik serta intelektual. Tapi sebenarnya untuk melihat keberagaman anak itu tidak hanya dari jenis disabilitasnya. Anak yang tidak disabilitas pun itu berbeda satu dengan yang lainnya. Bagaimana sih kalau dilihat dari sudut pandang teori? Jadi ini ada 4 teori yang mendasari pemikiran atau mendasari munculnya gagasan tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada sistem ekologi, kemudian multiple intelligences, zone of proximal development atau ZPD, dan yang terakhir adalah learning modalities. Yang pertama, sistem ekologi. Jadi tingkat perkembangan anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang dibawa oleh mereka sejak lahir, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang ada di luar diri mereka, yaitu meliputi apa saja. Ada keluarga pastinya sebagai pihak yang terdekat dan paling banyak berinteraksi, khususnya di awal-awal masa kehidupan mereka, kemudian teman, guru, serta interaksi yang ada di dalamnya, maksudnya misal interaksi antara orang tua dengan guru, interaksi antara orang tua dengan teman anak, begitu. Kemudian kebudayaan yang berlaku secara lebih luas di sebuah negara, dan sosial history dari seorang anak itu. Contohnya seperti apa sih? Untuk kasus yang tadi kelas yang saya jadikan tempat praktik di PPL semester lalu, anaknya itu pertama dari segi keluarganya sudah berbeda. Mereka memiliki keyakinan yang berbeda, ada yang Muslim dan ada yang Kristen. Kemudian dari segi hubungan antara orang tua dengan sekolah itu juga ada sedikit perbedaan. Ada anak yang tiap hari diantar ke sekolah, didukung secara penuh. Ada anak yang akan diantar ketika orang tuanya tidak punya banyak kesibukan. Dan ada juga anak yang
tidak terlalu didukung oleh orang tuanya untuk bersekolah. Ini yang tentu akan mempengaruhi tingkat perkembangan anak, kesiapan anak untuk belajar, psikis anak ketika mereka akan belajar. Selanjutnya, dilihat dari teori multiple intelligence. Jadi, inti dari teori ini adalah setiap anak memiliki keunggulan tetapi di ranah kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi, ada anak yang pandai dalam berkata-kata. Dia ketika diminta untuk berbicara di depan umum itu pede, kemudian pintar menarik perhatian orang lain, bahasanya mudah dipahami. Tapi ada juga anak yang dia lebih suka berhitung, misalkan lebih suka berhitung, sedangkan ketika diminta mengkomunikasikannya dia bingung. Contoh yang nyata yang pernah saya amati dari sebuah video ya, ada video yang mengilustrasikan bagaimana anak itu berbeda, tapi video itu tentang hewan, jadi kayak sekolah hewan. Kemudian yang bersekolah di situ hampir semua jenis anak hewan. Ada anak bebek, ada anak tupai, ada anak kelinci, yang mana mereka semua punya keunggulan yang berbeda-beda. Tapi sekolah ini menetapkan kurikulum yang mewajibkan anak harus mengambil semua kelas itu. Jadi ada kelasnya itu ada kelas lari, kelas renang, kelas terbang, dan kelas memanjat. Karena si bebek itu kan, anak bebek itu mahir dalam berenang, tapi dia sangat payah dalam kelas lari. Nah, dia ini ingin mengejar ketertinggalannya di kelas lari itu. Akhirnya dia berlatih dengan sangat keras, dan sabut di kakinya itu akhirnya sobek. Ujung-ujungnya ketika masuk ke tes itu dia jadi tidak maksimal, baik di kelas lari maupun di kelas berenang. Nah, itu di situ seperti sebuah sindiran ya. Sedangkan untuk kelas yang saya ampuh kemarin itu untuk siswa A yang tunanetra tadi memiliki keunggulan yang ada di bidang musikal. Jadi dia ini memang suaranya bagus, menyanyi bagus, bermain musik bagus, mengaji tilawah itu suaranya juga bagus. Kemudian kalau siswa B itu interpersonalnya bagus. Jadi dia ketika bertemu dengan orang baru itu mudah akrab, komunikasinya juga bagus, punya banyak teman begitu. Untuk siswa C, menurut pengamatan saya itu juga keunggulannya ada di kecerdasan interpersonal, karena dia ini tipe orang yang sangat ramah, mudah menghafal orang lain gitu ya, walaupun tidak langsung melihat, tapi istilahnya dengan gerakan sedikit saja dia sudah tahu, mudah berteman dengan orang baru kayak gitu. Teori yang ketiga adalah ZPD, Zone of Proximal Development. Ada area di antara kemampuan yang aktual sekarang atau yang sudah dikuasai sekarang dengan kemampuan potensial. Jadi kemampuan potensial itu kemampuan yang belum bisa dilakukan anak secara mandiri. Anak untuk melakukan itu masih perlu bimbingan orang lain, entah itu guru ataupun teman yang sudah lebih mahir begitu. Setiap anak memiliki CBD yang berbeda. Ada anak yang istilahnya ketika pembelajaran bahasa Inggris seperti yang saya terapkan kemarin, ada satu anak yang memang dari segi baca tulis saja belum bisa. Ada anak yang sudah paham kosakata yang biasa dipakai di kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir dilihat dari teori learning modalities, modalitas belajar. Modalitas belajar itu berkaitan dengan cara individu untuk menyerap materi dengan lebih nyaman. Jadi kan ada orang yang lebih mudah menangkap materi ketika melihat ilustrasi, menonton video, atau mungkin mencoret-coret bukunya, menghias-hias. Ada juga orang yang lebih nyaman untuk menangkap materi ketika dia mendengarkan saja itu sudah cukup. Jadi dia mungkin strateginya bisa merekam kuliah, kemudian didengarkan lagi di rumah, atau mendengarkan podcast, begitu.
Tapi ada juga yang lain yaitu kinestetik dan taktil. Ini biasanya digabung jadi satu gitu ya. Ini orang-orang yang perlu praktik langsung. Jadi tidak hanya melihat, tidak hanya mendengarkan, tapi mereka perlu melakukan sendiri, mencoba sendiri begitu. Nah, untuk kasus anak yang saya ampu di semester lalu ini, jika dilihat dari learning modalities-nya itu juga berbeda. Untuk siswa A yang tunanetra itu, dia lebih ke auditory ya, yang unggul auditory. Sebenarnya auditory dan kinestetik, tapi yang lebih unggul auditory. Jadi ketika dijelaskan itu cepat sekali menangkap. Sedangkan siswa yang tunadaksa, siswa B itu lebih ke visual. Jadi kalau hanya dijelaskan itu dia cepat bosan, dia sulit menangkap gitu, dia harus melihat. Untuk siswa C yang ketiga itu memang tidak diorientasikan untuk memenuhi kompetensi dasar yang sama dengan siswa yang lain. Jadi dia tuh lebih difokuskan pada pengembangan kemampuan motorik, baca tulis, membaca, menulis begitu. Nah, di mana itu menuntut anak otomatis harus praktik langsung begitu, dan terbukti selama saya ada di sana sih kemampuan dia terus meningkat. Jadi yang awalnya baru menata pasak yang besar-besar itu dimasukkan ke kotak-kotak begitu, lama-lama sudah bisa menggunakan reken plang dengan paku-paku yang kecil. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran tentang pembelajaran diferensiasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.